Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ikhwan Setiandika. Saya dari program studi Teknik Industri angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk mendesain suatu rak buku yang akan kita lakukan nanti ketika pelatihan desain 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, di sini langsung aja teman-teman bisa membuat foldernya terlebih dahulu. Caranya di bagian kiri teman-teman bisa klik new, kemudian folder. Di sini teman-teman bisa beri dengan penamaan rak buku. Kemudian teman-teman bisa enter. Nah, jika sudah, teman-teman harus sudah dipastikan membuka software SolidWorks yang teman-teman sudah install sebelumnya. Tampilannya akan seperti ini. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya di bagian atas, teman-teman bisa klik eh, tanda panah sebelah kanan, kemudian klik new, akan muncul pop-up seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada 3 mode. Yang pertama, itu ada mode part, yang kedua mode assembly, yang ketiga itu ada mode drawing teman-teman. Yang dimana mode part sendiri itu digunakan untuk membuat desain 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Kemudian mode assembly digunakan untuk menyatukan part-part yang teman-teman sudah buat itu lebih dari satu. Dan yang ketiga itu mode drawing adalah mode yang dimana teman-teman membuat 3 dimensi tersebut menjadi 2 dimensi dengan lembar kerja yang teman-teman akan buat nantinya. Nah, karena kita akan membuat desainnya terlebih dahulu, maka dari itu kita akan ke mode part teman-teman. Teman-teman bisa klik mode part, kemudian klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Yang harus diperhatikan sebelum membuat desain, karena kita eh, memakai satuannya mmgs, teman-teman harus menyeting satuannya terlebih dahulu di sini, teman-teman. Di sini ada MKS yaitu meter kilogram second, kemudian CGS centimeter gram and second, mmgs milimeter gram and second, dan IPS inch pound and second. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat dengan satuan mmgs, teman-teman. Nah, jika sudah, selanjutnya kita langsung saja membuat desain yang pertama nih teman-teman. Itu ada bodi lemari terlebih dahulu. Nah, caranya yang pertama teman-teman harus bisa menentukan pandangan mana yang akan kita gunakan untuk mendesain suatu eh, objek yang teman-teman akan buat. Nah, di sini karena pandangannya lebih condong ke arah samping, jadi teman-teman bisa klik right plane. Kemudian teman-teman bisa klik normal to. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa aktifkan sketch di sini. Nah, sketch sendiri adalah digunakan untuk membuat sketsa 2 dimensi terlebih dahulu, teman-teman. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan membuat persegi terlebih dahulu. Teman-teman bisa klik bagian kiri atas. Nah, di sini ada beberapa opsi persegi yang akan teman-teman eh, buat nih. Yang pertama adalah corner rectangle, yang kedua ada center rectangle, yang ketiga 3 point corner rectangle, yang keempat 3 point center rectangle, dan yang terakhir parallelogram, teman-teman. Nah, karena kita ingin membuatnya dari sudut tengah, jadi teman-teman bisa klik center rectangle. Kemudian pusatkan pada titik origin di bagian tengah-tengah sini, teman-teman. Titik origin itu apa? Titik origin adalah titik koordinat eh, di bagian merah sini, teman-teman. Kemudian teman-teman bisa klik, tarik ke atas, diklik. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa klik centang terlebih dahulu. Kemudian
teman-teman bisa memberi ukurannya dengan menggunakan fitur Smart Dimension. Kita klik bagian atas. Kita kasih ukuran sebesar 1000 mili. Kemudian dengan tinggi 1500. Kemudian jika sudah seperti ini, teman-teman bisa klik centang bagian kiri. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Lanjut ke langkah kedua, kita akan menggunakan fitur yang namanya itu Offset Entities. Offset Entities merupakan fitur yang dimana sketsa yang telah kita buat nanti itu akan menjadi double seperti itu teman-teman. Langsung saja saya akan contohkan. Teman-teman bisa klik garis bagian atas. Kemudian di bagian reverse, karena ini panahnya ke arah luar, kita akan mereverse atau mencentang bagian reverse agar sketnya ke arah dalam teman-teman. Dan pastikan bahwa add dimension, reverse, dan selection itu tercentang ya teman-teman. Untuk parameternya, kita akan atur dengan sebesar 25 mili. Jika sudah, teman-teman bisa klik centang. Jika sudah seperti ini, kita akan memberikan ketebalan atau mengubah sketsa 2 dimensi menjadi 3 dimensi dengan cara teman-teman bisa ke bagian fitur. Kemudian di sini ada yang namanya Extrude Boss teman-teman. Extrude Boss sendiri merupakan sebuah fitur yang dapat mengubah sketsa 2 dimensi menjadi 3 dimensi teman-teman. Seperti itu. Kita klik. Nah, di bagian sisi kiri di sini teman-teman bisa mengatur ketebalannya dengan ukuran sebesar 450. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa klik centang. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, Extrude Boost merupakan sebuah fitur yang berfungsi untuk mengubah sketsa 2 dimensi menjadi 3 dimensi, teman-teman. Langkah selanjutnya, kita akan menutup bagian tengah-tengah bodi rak buku nih, teman-teman. Caranya hampir sama kayak tadi. Teman-teman bisa ke klik right plane, kemudian normal to, aktifkan sketchnya lagi. Nah, beda dengan tadi, sekarang kita akan menggunakan corner rectangle, teman-teman. Kalau misalnya center rectangle tadi kan titik pusatnya di bagian tengah. Nah, corner rectangle itu dimulai dari sudut paling atas dari persegi yang akan kita buat. Kita klik, kemudian klik lagi di bagian sisi kanan pojok bawah, teman-teman. Nah, jika sudah tertutup seperti ini, teman-teman bisa klik centang. Kemudian kita akan memberikan ketebalannya lagi nih. Sama, menggunakan fitur Extrude Boss, teman-teman. Dengan ketebalannya yaitu 10 mili. Nah, seperti ini teman-teman. Dan pastikan bahwa panahnya itu menghadap ke dalam, teman-teman. Kalau misalnya keluar, nanti dia akan seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa klik reverse direction untuk mengubah arah panah yang ada di dalam tampilan SolidWorks-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa klik centang. Nah, gitu teman-teman. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan membuat sekat atau rak dari sisi bagian permukaan kanan, teman-teman. Caranya, teman-teman bisa klik permukaan sebelah kanan. Kemudian nanti akan muncul pop-up seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa klik sketch. Kita akan menggunakan corner rectangle lagi. Pastikan
langkah pertama, teman-teman harus mengkliknya di bagian sisi kiri garis vertikal. Kemudian sisi kedua, teman-teman klik pada garis vertikal sebelah kanan. Sampai ada warna seperti ini teman-teman. Jadi kalau seperti ini itu nggak bisa. Jadi teman-teman harus sampai sisi bagian kanannya, garis vertikal sebelah kanan. Nah, sudah. Kemudian teman-teman bisa klik centang. Lanjut, kita akan memberikan ukuran sama seperti tadi menggunakan Smart Dimension. Caranya, teman-teman bisa klik bagian garis horizontal atas dengan bawah, tarik ke kiri. Kita akan kasih ukuran tingginya itu sebesar 30 mili. Kemudian jarak antara garis horizontal bawah dengan atas itu sebesar 320 mili. Nah, seperti ini teman-teman. Jika sudah, kita akan membuat sketsa yang sama seperti tadi. Kita akan membuat 3 sketsa yang sama pada permukaan yang akan kita buat ini teman-teman. Kita klik lagi corner rectangle. Seperti ini. Teman-teman bebas ingin menempatkan sketsanya di mana dulu, terserah. Dengan ukuran yang sama. Ini 30 juga. Kemudian jarak antara garis horizontal atas dengan garis horizontal bagian bawah itu sama, 320 mili. Bikin lagi. Kemudian kasih ukuran lagi menggunakan Smart Dimension. Dengan ukuran 30 dan jaraknya sebesar 320 juga. Nah, jika sudah seperti ini, cara menonaktifkan fitur yang sudah dipakainya seperti apa? Teman-teman bisa klik kanan pada mouse. Nah, kemudian di sini ada yang namanya select. Teman-teman bisa klik, itu berfungsi untuk menonaktifkan fitur yang teman-teman sudah pakai. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Bisa dipastikan ukurannya sudah sesuai. Saya rapihkan. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita akan memberikan ketebalan atau mengubahnya menjadi 3 dimensi nih, teman-teman. Caranya sama, dengan fitur yang sama. Teman-teman bisa klik fitur, kemudian extrude boss. Nah, di sini panahnya kan keluar nih, teman-teman. Teman-teman bisa klik reverse direction terlebih dahulu. Kemudian di bagian direction 1, teman-teman bisa klik kolom blind. Di sini ada beberapa opsi untuk mengubah sketsa 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Yang pertama itu ada blind, yang kedua track all, yang ketiga up to next, yang keempat up to vertex, yang selanjutnya itu ada up to surface dan lain sebagainya. Karena di sini kita akan memberikan ketebalan secara otomatis, maka dari itu kita akan menggunakan up to surface, teman-teman. Di bagian sini itu nanti ada kolom yang namanya face atau plane dari permukaan yang mana untuk kita menjadi acuan. Nah, di sini teman-teman bisa klik permukaan seberangnya nih, teman-teman. Nah, previewnya nanti akan seperti ini. Jadi, kenapa kita menggunakan up to surface? Agar memudahkan pembuat desain untuk membuat 3 dimensinya itu secara otomatis, teman-teman. Kalau misalnya menggunakan blind, kita contohkan, itu harus secara manual menentukan ukurannya, teman-teman. Seperti ini. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita menggunakan opsi up to surface. Langsung saja kita klik permukaan seberangnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa klik centang. Seperti ini teman-teman.
Nah, selanjutnya karena kita akan membuat sekat di bagian bawah dan posisinya itu di tengah-tengah, kita akan mengklik bagian bawah. Nah, caranya seperti apa sih memutar-mutar desain yang sudah kita buat? Teman-teman bisa menggunakan mouse. Itu ada namanya scroller. Teman-teman bisa tekan, kemudian teman-teman bisa putar atau geser-geser mouse teman-teman agar memudahkan tampilan yang akan teman-teman untuk membuat sketsa. Karena kita akan membuat atau sekatnya bagian bawah, kita akan klik permukaan bawah, kemudian langsung saja klik sketch. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat garis bantunya terlebih dahulu nih, teman-teman. Caranya, teman-teman bisa klik ke bagian line. Di sini ada segitiga kebalik sebelah kanan. Teman-teman bisa klik. Kemudian ada 3 opsi nih, teman-teman. Yang pertama line, kedua center line, yang ketiga midpoint line. Karena kita akan membuat garis bantunya terlebih dahulu, maka dari itu kita akan menggunakan center line. Kemudian posisikan center line tersebut di titik origin yang teman-teman awal tadi buat. Di bagian sini teman-teman, sampai ada simbol titik oranye nih teman-teman. Teman-teman klik. Kemudian ketemu lagi dengan simbol titik di sebelahnya. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan ada 2 lambang kuning. Yang pertama itu secara garis horizontal, itu menandakan bahwa garis yang teman-teman buat itu sudah horizontal, teman-teman. Kalau misalnya seperti ini kan tidak ada garis horizontalnya. Nah, itu berarti garis yang teman-teman buat itu tidak lurus, teman-teman, atau miring seperti itu. Jadi pastikan bahwa simbolnya itu ada ya, teman-teman. Jika sudah, diklik. Kemudian cara menonaktifkannya sama seperti tadi, klik kanan, kemudian select. Seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan center rectangle lagi nih teman-teman. Teman-teman bisa klik, kemudian kita akan membuatnya di titik atau tengah-tengah dari garis center line yang telah kita buat tadi. Caranya, teman-teman bisa klik dulu garisnya, diraba, kemudian nanti akan muncul simbol orange seperti ini teman-teman. Nah ini teman-teman klik, kemudian teman-teman bisa tarik keluar dan menyentuh atau sentuhkan pada garis vertikal sebelah kanan. Nah, sampai ada warna orange seperti ini teman-teman. Diklik, kemudian nonaktifkan sketsanya, teman-teman bisa klik centang atau seperti tadi, klik kanan, kemudian select. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya, kita akan memberikan ukurannya menggunakan Smart Dimension dengan ukuran sebesar 30 mili. Jika sudah, teman-teman bisa klik centang seperti ini. Langkah selanjutnya, kita akan memberikan ketebalan nih, teman-teman. Sama menggunakan ke fitur Extrude Brush. Dengan direction up to surface lagi, teman-teman bisa klik permukaan bagian atas ini. Nah, nanti previewnya akan seperti ini, teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa klik centang. Seperti ini, teman-teman. Nah, ini kan hampir sudah jadi nih, teman-teman. Langkah selanjutnya, kita akan membuat kaki-kaki bagian bawah nih. Caranya seperti tadi, teman-teman bisa klik permukaan bagian bawah, kemudian klik sketch, gunakan persegi lagi, teman-teman bisa klik tanda atau bentuk persegi kebalik, dan pada langkah sekarang teman-teman menggunakan corner rectangle, pusatkan atau klik bagian atas, sudut atas, sampai ada
simbol titik seperti ini, teman-teman klik, kemudian tarik atau geser ke bagian bawah sampai ada simbol orange seperti ini, teman-teman. Kemudian diklik. Nah, nanti kan sketsanya akan tertutup seperti ini, teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa klik centang. Kemudian, kita akan menggunakan fitur offset entities lagi, sama seperti langkah awal yang telah kita gunakan. Teman-teman bisa klik offset entities. Nah, di sini panahnya kan ke arah luar nih, di bagian kuning-kuningnya. Nah, caranya agar ke bagian dalam, teman-teman bisa klik bagian reverse. Seperti ini. Kemudian, teman-teman bisa atur parameter dengan ukuran sebesar 50 mili, teman-teman. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik centang untuk mengakhiri fitur offset entities-nya. Kemudian, kita akan gunakan lagi corner rectangle untuk membuat kaki-kaki bagian bawah. Teman-teman bisa klik titik bagian atas dengan titik bagian persegi yang teman-teman sudah offset entities. Lakukan hal yang sama kepada titik bagian kanan dan kiri, serta titik bagian bawah, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa klik centang. Seperti ini previewnya. Kemudian, kita akan memberikan ketebalan menggunakan fitur yang sama, menggunakan extrude boss. Nah, pada kesempatan atau langkah yang sekarang, kita sudah tidak menggunakan direction up to surface, teman-teman. Kita akan ubah menjadi direction blind. Pilih bagian persegi yang telah kita gunakan tadi atau buat tadi. Keempat-empatnya, perlu teman-teman perhatikan bahwa yang dipilih bagian persegi yang paling kecil ya, teman-teman. Jangan yang sebelah sini, sini, atau sini. Jadi sebelah sini dan sini. Atur ketebalannya atau parameternya itu sebesar 55 mili. Nah, seperti ini, teman-teman. Kemudian klik centang. Nah, kaki-kaki sudah jadi. Previewnya akan seperti ini. Langkah selanjutnya, kita akan membuat kaca nih, teman-teman. Di bagian permukaan sebelah kanan, teman-teman bisa klik permukaannya. Kemudian langsung saja teman-teman bisa klik sketch. Menggunakan corner rectangle lagi. Nah, di sini teman-teman bisa membuatnya bebas terlebih dahulu, tidak ada patokannya. Jadi teman-teman bisa klik secara sembarangan. Kemudian nonaktifkan rectangle-nya, klik kanan dan select. Kemudian kita akan membuat atau memberikan ukurannya menggunakan smart dimension. Atur dengan ukuran jarak antara garis vertikal bagian sisi kanan dengan sisi kiri itu sebesar 50. Garis vertikal sisi kiri dan kanan itu sebesar 50 juga. Jarak antara garis horizontal atas dengan bawah itu sebesar 50 juga. Dan yang terakhir, jarak antara garis horizontal bagian bawah dengan paling atas, teman-teman bisa perhatikan. Nah, di sini caranya agar memudahkan teman-teman memberikan ukuran atau membuat sketsa. Untuk ngezoom, teman-teman bisa menggunakan scroller pada mouse teman-teman. Itu jika dimajukan, itu dia akan ngezoom out. Tapi kalau misalnya teman-teman ke bagian bawah atau scroll ke
sebaliknya itu akan ngezoom teman-teman, seperti ini. Nah, kita klik garis horizontal bagian atas dengan ukuran 500 mili. Enter. Kemudian, jika sudah dipastikan ukurannya sesuai pada layar, teman-teman bisa klik centang. Kemudian, agar persegi yang telah kita buat tidak menyiku seperti ini, kita akan menggunakan fitur yang namanya fillet, teman-teman. Nah, fillet itu ada posisinya di sebelah sini. Nah, di sini ada dua opsi nih, teman-teman. Yang pertama sketch fillet, yang kedua itu sketch chamfer, yang dimana kedua fungsi ini memiliki tampilan yang berbeda, teman-teman. Kita contohkan yang pertama nih. Kita akan menggunakan sketch fillet dengan parameternya sebesar 30. Nah, kemudian di bagian kolom sini, teman-teman bisa klik titik bagian atas, kemudian teman-teman centang. Nah, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang kita coba menggunakan opsi sketch chamfer nih. Apakah perbedaannya akan signifikan? Teman-teman bisa klik bagian sisi kanan. Nah, nanti tampilannya dia akan seperti ini, teman-teman. Berbeda bukan dengan sketch fillet? Untuk mengcancelnya, teman-teman bisa klik X atau teman-teman bisa klik Ctrl Z, klik centang, menggunakan fillet lagi seperti ini, dan teman-teman bisa pilih bagian sisi bawah, sisi kanan, kemudian teman-teman bisa klik centang seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian kita akan menggandakan sketsa yang telah kita buat itu menggunakan yang namanya mirror entities, teman-teman. Tetapi sebelum kita menggandakannya, kita memerlukan yang namanya itu garis bantu menggunakan center line. Kita klik dulu center line. Kemudian kita pusatkan pada titik origin atau di sini, teman-teman bisa lihat sampai timbul atau muncul logo bulat seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa klik, kemudian tarik ke sebelah kanan sampai muncul lambang 2, itu ada garis horizontal yang menandakan di mana center line teman-teman itu sudah lurus, teman-teman. Nah, cara menonaktifkannya, klik kanan, kemudian pilih select. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa klik mirror entities. Mirror entities itu digunakan untuk menduplikat sketsa 2 dimensi yang teman-teman sudah buat. Diklik. Kemudian di bagian entities to mirror, teman-teman bisa pilih bagian sketsa sebelumnya yang teman-teman sudah buat. Kita langsung saja klik permukaannya. Kemudian di bagian bawah itu ada mirror about. Mirror about kita klik. Kemudian kita pilih garis center line yang telah kita buat juga. Seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa klik centang. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman, kita akan menggunakan fitur baru menggunakan extrude cut. Teman-teman bisa pergi ke bagian fitur. Kemudian di sini extrude cut. Fitur extrude cut sendiri digunakan untuk memotong sketsa atau desain yang teman-teman sudah buat. Di bagian parameternya, kita bisa atau kita akan memberikan ukuran sebesar 5 mili. Dan pastikan bahwa pemotongan itu ke arah dalam dengan ditunjukkan panah sebelah sini, teman-teman. Kalau misalnya keluar, teman-teman bisa klik reverse direction lagi. Seperti ini. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik centang. Seperti ini, teman-teman. Bisa diperhatikan previewnya, extrude cut sendiri itu kan berfungsi untuk memotong sketsa atau
desain yang teman-teman sudah buat, nanti dia akan previewnya seperti ini, teman-teman. Nah, jika sudah, ini kan baru sebelah kanan nih. Kita akan menggandakan lagi itu menggunakan mirror yang sama, tetapi tidak menggunakan mirror entities, melainkan teman-teman bisa ke fitur. Di bagian sini ada mirror, yang dimana mirror tersebut digunakan untuk menduplikat eh, 3 dimensi yang teman-teman sudah buat. Sebelum itu, kita harus mengklik cut extract-nya terlebih dahulu, atau sketsa mana yang akan kita duplikat. Teman-teman bisa klik cut extract 1, kemudian tekan Ctrl dan pilih bagian atau pandangan front plane. Seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa klik mirror. Nah, previewnya nanti akan seperti ini, teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa klik centang. Nah, seperti ini, teman-teman. Untuk part pertama, yaitu bodi lemari, sudah jadi. Kita akan mengubah tampilannya atau mempercantik dari desain yang telah kita buat, itu menggunakan yang namanya appearance, teman-teman. Di sini ada beberapa pilihan dari mulai material plastik, kemudian metal, rubber, glass, solid, dan lain sebagainya. Caranya, teman-teman bisa tekan Ctrl boost extract 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ke bagian sisi kanan itu ada appearance. Teman-teman bisa pilih ke bagian organik, kemudian pilih wood. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita akan pilih polish cherry 2 dimensi. Teman-teman langsung klik aja 2 kali. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Karena di bagian sisi kanan dan kiri itu kita akan menggunakan kaca, caranya sama seperti tadi. Teman-teman bisa klik cut extract 1, kemudian tekan dan tahan tombol kontrol, pilih mirror 1, kemudian ke bagian appearance lagi, dan kita akan cari materialnya, yaitu glass. Teman-teman bisa klik tanda segitiganya, kemudian bagian gloss, pilih yang clear glass, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Tampilannya akan seperti ini. Part pertama sudah jadi, maka dari itu kita harus men-save atau menyimpannya. Teman-teman bisa ke bagian sisi atas, itu ada segitiga terbalik, teman-teman bisa klik save, atau menggunakan shortcut, yaitu tekan tombol Ctrl dan S. Kita simpan di folder yang teman-teman sudah buat tadi. Ini di rak buku. Kita kasih penamaan bodi lemari. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik save. Oke, part pertama sudah jadi. Selanjutnya, kita akan membuat part kedua yang nantinya kita akan membuat pintu lemari bagian bawah nih, teman-teman. Tapi, part kedua tersebut akan dilanjutkan oleh rekan saya nanti. Seperti itu. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih, teman-teman. Oke, halo teman-teman, kita akan lanjut membuat part atau bagian selanjutnya, yaitu pintu lemari. Kita langsung aja klik Ctrl N atau New Dokumen, lalu kita pilih part, kita klik OK. Langsung saja kita menuju ke right plane untuk pandangan dari sisi samping atau kanan. Kita normal tuh bagian ini ya teman-teman, normal tuh. Oke, kita akan lanjut menuju ke sketch. Kita mulai membuat sketsa dengan center rectangle. Center rectangle ini kita pakai untuk membuat sebuah
persegi 4 dimulai dari senternya atau tengahnya, di tengahnya. Klik aja, lalu kita memberikan dimensi menggunakan smart dimension dengan ukuran yang bagian atasnya sebesar 465 dan bagian sampingnya 425. Klik enter aja untuk oke, lalu kita klik checklist. Kita menuju features dan kita pilih extrude bus untuk membuat ketebalan atau dimensi pada sketsa yang sudah kita buat tadi dengan direction blind dengan besar 10 mm aja. Klik OK. Kemudian kita pilih bagian salah satu sisi depan dari part yang sudah kita buat tadi, kita extrude bus tadi. Kita normal tuh untuk memudahkan sketch. Lalu kita menuju ke sketch lagi dan membuat persegi 4 lagi menggunakan center rectangle lagi. Kita mulai dari titik origin. Jangan lupa ya teman-teman, dimulai dari titik origin biar tengah. Kita klik satu kali langsung kita lebarkan untuk ukurannya biar panjang. Lalu untuk dimensi kita berikan pada sisi atas itu sebesar 350 dan sisi samping itu kita kasih ukuran 250. Lalu klik OK aja. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan memotong bagian dari pintu lemari ini menggunakan fitur yaitu extrude cut. Di features lalu kita menuju extrude cut, kita pilih satu kali, lalu akan muncul sketsa yang akan kita potong berwarna kuning. Nah, untuk direksinya kita pilih blind, lalu untuk ukurannya kita pilih 5 mm saja. Klik OK. Nah, bagian pintu sudah terpotong dengan ukuran sesuai sketsa yang udah kita buat tadi. Kemudian langkah selanjutnya kita akan pilih sketsa lagi. Sketch, lalu kita akan membuat gagang pintu agar memudahkan ketika kita membuka pintu lemari ini. Kita menggunakan circle untuk membuat sketch. Kita mulai dari titik origin ya teman-teman, titik origin, lalu kita geser ke kanan sampai muncul garis-garis putus-putus ini. Garis putus-putus, jangan sampai garis putus-putusnya hilang. Ketika udah muncul garis putus-putusnya, kita klik satu kali, lalu kita mulai buat circle-nya atau lingkarannya. Kita klik satu kali lagi, lalu kita memberikan ukuran circle-nya atau lingkarannya itu sebesar 30. Lalu jarak antara titik pusat circle ke sisi paling kanan pintu lemari itu juga sebesar 30. Kita klik OK. Kemudian kita akan memberikan ketebalan pada circle yang sudah kita buat. Masih sama menggunakan extrude bus, lalu kita pilih blind lagi untuk dimensinya sebesar 20 mm. 20. Kemudian nah, teman-teman, karena di sini kita membuat sebuah produk yang ergonomis, nah kita akan membuat pegangan pintu ini lebih lebih nggak ada ujungnya atau sudutnya. Kita akan menghaluskan sudutnya. Caranya kita akan memberikan fillet. Lalu untuk direction 10 mili dan kita pilih bagian ini, bagian depan dari
lingkaran yang sudah kita ekstraksi tadi. Dan nantinya akan terdapat potongan secara setengah lingkaran seperti ini, sehingga apabila kita aplikasikan pada dunia nyata, hal ini lebih ergonomis daripada tanpa fillet seperti ini. Seperti itu, kita klik checklist saja. Nah, ini untuk part pintu lemari sudah jadi, namun kita akan memberikan sebuah appearance atau apa ya, tekstur agar produknya lebih terlihat realistis. Kita awali dari bagian sini terlebih dahulu. Ini adalah bagian kaca. Kita akan memberikan sebuah tekstur kaca atau appearance kaca. Caranya gimana? Caranya kita pilih terlebih dahulu sisi atau bagian yang udah kita ekstrakkan tadi. Lalu kita pilih bagian kanan, appearance, scans and decals. Di sini kita pilih. Lalu kita pilih appearance, lalu folder glass kita pilih, gloss, lalu kita pilih clear glass. Kita klik 2 kali. Nah, nantinya di sini akan teraplikasikan appearance clear glass tadi yang sudah kita pilih. Atau teman-teman tarik aja. Lalu kita pilih face yang pada bagian extrude ini. Kemudian bagian yang lainnya, bagian pintu lemari yang lainnya, kita akan memberikan sesuai dengan lemari part body yang udah teman-teman buat tadi, yaitu kayu. Caranya kita pilih extrude bush lagi dan fillet yang pada bagian kiri. Lalu kita menuju ke appearance lagi. Nah, di sini appearance-nya kita akan menggunakan bahan organik, yaitu sebuah kayu, tekstur kayu, yaitu cherry 2 dimensi. Kita tarik aja, lalu kita aplikasikan. Kita pilih body. Kita pilih body sehingga ini menyeluruh ke seluruh pintu bodinya gitu. Oke gitu teman-teman, kita sudah selesai untuk pembuatan pintu atau part kedua ya, dari lemari, yaitu pintu lemari. Kita save aja bagian ini, kita pilih save as, lalu kita beri nama pintu. Oke teman-teman, ini untuk kedua partnya sudah jadi. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengassembly atau merakit dari part-part yang sudah kita buat tadi, yaitu part body dan part pintu. Kita langsung aja klik Ctrl plus new, lalu pilih bagian kedua yaitu assembly. Klik OK. Lalu kita langsung aja memasukkan part-part yang sudah kita buat, yaitu part body dan part pintu. Kita klik 1 kali, lalu kursornya kita geser ke kanan, maka akan muncul part body lemari yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita masukkan bagian pintu. Caranya kita insert komponen, lalu bagian pintu tadi masih di sini karena pada aplikasi SolidWorks kedua part ini masih terbuka, sehingga muncul pada di sini. Ada komponen di sini. Oke, selanjutnya kita akan membuat atau menyatukan, merakit dari part body dan part pintu ini. Tapi sebelumnya pintu ini masih satu ya teman-teman, sedangkan yang kita butuhkan adalah 2 pintu. Untuk memudahkan atau shortcutnya, kita bisa menggandakan dari pintu ini dengan cara kita klik Ctrl pada keyboard, lalu kita pilih part pintunya, lalu kita geser aja. Nah kan pasti akan terduplikat tersendiri, jadi kita nggak perlu repot-repot insert komponen lagi gitu.
Oke, kemudian karena ini masih kebalik ya teman-teman, jadi kita bisa ke bagian move komponen, lalu kita rotate komponen. Sorry ya teman-teman. Nah, free rotate aja, kita sesuaikan bisa menghadap ke sini. Set, set. Nah, gini. Gini. Oke, kalau udah kita langsung mulai aja memat antara body dan pintunya. Kita pilih mat. Lalu kita pilih bagian ini teman-teman, bagian sisi ini, garis oranye ini dengan garis yang ini. Oh, sorry. Nah, ini. Itu untuk menyatukan atau coincident antara garis pada bodi lemari dengan garis pada pintu agar eh, saling bersentuhan seperti itu. Oke, tapi ini kan belum center ya teman-teman, belum di tengah. Nah, untuk menengahkannya atau biar center, kita pilih titik tengah berwarna kuning pada body, sisi body ini. Kita klik satu kali dengan titik yang ada di pintu. Maka akan jadi satu center dan sesuai gitu. Ini sudah kita bisa buka tutup ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan memberikan mat yang sama pada pintu yang kedua. Caranya sama, kita pilih garis ini terlebih dahulu, sudut ini terlebih dahulu dengan sudut yang ada pada pintu lemari. Setelah itu kita biar center atau tengah, kita pilih titik dengan titik antara sudut siku dengan titik pada sudut bodi lemari. Oke, ini sudah di tengah. Tuh. Oke, teman-teman. Tapi ini masih bisa berputar-putar ya teman-teman. Masih belum realistis lah. Belum kalau apa namanya, lemari kan biasanya nutupnya itu seperti ini. Tapi ini masih bisa ke dalam. Jadi kita perlu menambahkan mat lagi, mat advance, agar mat yang kita buat ini bisa ada sudut maksimal dengan sudut minimalnya gitu. Caranya kita pilih mat pada advance, lalu kita pilih sisi depan antara pintu dengan pada bagian lemari, sisi depan bagian bodi lemari gitu. Lalu kita pada bagian sudut ini, angle, kita klik aja, klik, lalu di sini kita kasih 90 derajat. Nah, sorry, ini kita flip dimension aja. Nah, ini sudut maksimal daripada pintu lemari nantinya itu 90 derajat. Sebenarnya bisa lebih teman-teman, cuman karena kita simulasi jadi kita kasih 90 derajat aja. Nah, ini untuk maksimal itu bisa diisi di sini maximum value. Ini berarti sudut maksimal yang bisa dibuka pintunya itu 90 derajat. Lalu kita minimalnya 0 aja. 0 kayak kita nolkan agar pintunya nanti bisa nutup rapat sesuai dengan bodi lemarinya gitu. Kita oke aja. Lalu kita coba apakah bisa. Nah, ini kan berarti sudah maksimal dan minimalnya teman-teman. Jadi tidak bisa muter-muter sama kayak yang ini gitu.
Itu. Lalu hal yang sama kita lakukan pada pintu ini, pintu yang sebelah kanan. Caranya masih sama, pada menu advance kita pilih bagian sisi depan antara bagian pintu yang kedua dengan bagian body yang sisi depan. Lalu kita pilih yang angle, untuk sudutnya kita kasih 90. Untuk flip dimensionnya tidak perlu di checklist, tapi disesuaikan sama di SolidWorks teman-teman. Apabila ketika flip dimensionnya ternyata terbalik, itu kalian tidak perlu checklist. Apabila tanpa checklist flip dimension itu terbalik, berarti kalian perlu men-checklist flip dimension tersebut. Untuk value maksimalnya masih sama 90 degree dan minimalnya juga 0 degree. Kita langsung checklist saja. Oke, kita coba. Nah, ini sudah nutup dan maksimal 90 derajat. Gitu. Oke. Untuk part lemari kita sudah jadi teman-teman, kita tutup aja. Lalu kita save dengan cara yang sama, klik save pada bagian menu yang di bagian kiri atas, save as. Kalau seperti ini kita pilih rebuild aja teman-teman. Lalu untuk namanya kita kasih nama lemari kantor atau almari kantor boleh. Tuh. Oke. Sampai sini gimana teman-teman? Aman kan? Oke, selanjutnya selain kita merakit, kita juga akan menerjemahkan desain 3D ini. Ini kan desain produk secara 3 dimensi, desain lemari kantor secara 3 dimensi. Nah, kita akan menerjemahkan ke dalam bentuk 2 dimensi dengan salah satu fitur fitur utama di SolidWorks, yaitu fitur drawing. Kita langsung aja kita klik Ctrl plus N. Kita pilih yang menu drawing yang paling kanan nih, namanya drawing. Lalu klik OK. Nah, di sini pertama kita akan menentukan format ukuran dari kertas yang akan kita pakai. Ada A0, A1, A2 sampai A4 juga. Kita pilih A3 aja. A3, lalu klik OK aja. Nah, di sini sudah muncul teman-teman untuk bagian drawing atau bagian partnya. Selanjutnya kita akan memasukkan part yang sudah kita buat tadi, part yang assembly, yang lemari kantor yang sudah jadi, dengan cara klik 2 kali, klik ini, lalu geser aja kursor teman-teman. Pasti akan muncul sebuah preview drawing dari part lemari yang sudah kita buat tadi. Kita klik 1 kali. Oke, ini adalah pandangan samping dari lemari yang sudah kita buat tadi teman-teman. Untuk memunculkan sisi atau pandangan dari sisi depan, bisa kita geser ke kanan aja, geser ke kanan kursor, maka akan muncul sisi bagian depannya, bagian depannya ini, depan lemari, klik 1 kali. Lalu untuk sisi dari pandangan dari sisi atas, kita bisa geser ke atas dari yang sketsa pertama tadi, kita geser ke atas. Dan untuk pandangan secara 3 dimensi atau isometri, kita bisa pilih ke sudut serong kanan atau kiri seperti ini teman-teman. Kita contohkan pada ke serong kanan atas seperti ini. Kita klik 1 kali, lalu kita cukup ya teman-teman, kita klik checklist saja. Nah, ini adalah gambar 2 dimensi dari produk yang udah kita buat tadi. Ada pandangan dari sisi samping, ada pandangan dari sisi atas, dan juga pandangan dari sisi depan gitu. Terus gunanya apa kalau kita drawing?
Nah, drawing ini biasanya kita gunakan untuk sebagai panduan seorang engineer dalam sebuah produksi. Dalam kan kita sudah membuat desainnya, lalu kita akan masuk ke manufaktur, bidang manufaktur atau produksinya. Nah, di situ kita membutuhkan beberapa spesifikasi, diantaranya yaitu seperti material. Nanti materialnya bisa kita taruh di sini. Kemudian juga bisa ukuran-ukuran. Nah, yang paling penting itu ukuran-ukuran. Lalu juga bill of material atau material apa aja yang atau part-part apa aja yang kita butuhkan dalam menyusun sebuah lemari yang sudah jadi gitu. Oke, kita langsung mulai aja untuk memberikan ukuran dari lemari yang sudah kita buat tadi. Caranya gimana? Caranya kita pilih ke annotation, lalu kita pilih smart dimension. Nah, di sini kita akan coba membuat ukuran dimulai dari sisi yang samping terlebih dahulu. Kita akan menentukan tingginya. Tingginya itu berapa? Bisa kita pilih aja sisi yang ke atas atau sisi tinggi. Klik satu kali. Nah, di sini akan muncul ukurannya. Ukuran dari tinggi lemari ini. Kita klik satu kali. Dengan cara yang sama kita lakukan pada beberapa ukuran yang ada di lemari ini, teman-teman. Misal kita kasih lebarnya ini, lebar dari samping ya, sebesar 450. Kita klik tadi yang sisi atas ini, maka akan muncul ukurannya sebesar 450. Kita geser ke atas saja, klik satu kali. Kita juga kasih ukuran yang bagian jendela itu sebesar 350. Nah, pastikan apabila terdapat ukuran yang lebih kecil daripada ukuran yang besar, itu kasih tempat di bawahnya ya, teman-teman. Jadi apabila kita membaca akan lebih mudah. Jadi yang paling tinggi itu yang paling besar. Itu yang paling kecil. Yang lebih kecil lah, lebih kecil gitu. Gitu, terus kita kasih juga tingginya, tinggi dari lemari atau kaca ini. Karena kaca pada sisi samping ini sama, jadi kita hanya perlu membuat satu dari satu dari lemari ini yang kita kasih ukuran. Karena ukurannya sama. Di sini juga kasih ukuran aja untuk eh, fillet atau sisi yang melengkung ini dengan jari-jari 30. Gitu. Pada bagian kaki juga jangan lupa 55 dan juga lebar kakinya. Klik satu kali di sisi yang paling kiri, lalu kita pilih yang sisi yang paling kanan dari kaki yang ini, maka akan muncul sebesar 50. Boleh kita geser gini aja nggak apa-apa. Tuh. Oke, ini untuk sisi samping sudah selesai, teman-teman. Kita coba dari sisi depan. Jadi kan di sini kan oke, kalau dari sisi samping ukurannya seperti ini. Lalu kita masuk ke sisi depan, itu ukurannya apa aja gitu. Kita mulai dari tinggi dulu, masih sama kayak tadi. Kita pilih part yang paling kanan itu sebesar 1550. Jadi sama. Kemudian eh, kita juga kasih ukuran antara masing-masing tempat pada lemari juga. Caranya, oke, kita coba ya. Caranya kita pilih terlebih dahulu garis pertama pada bagian atas ini, lalu kita pilih garis kedua. Maka akan muncul ukuran antara eh, sisi yang atas dengan sisi yang bawah yang udah kita pilih tadi sebesar 295. Selanjutnya untuk jarak jarak yang kecil ini juga, ketebalan kayunya ini juga kita kasih ukuran. Caranya sama, kita pilih satu garis yang eh, paling luar dan paling yang dalam ini sebesar 25 mm.
Sini juga. Oke, karena tiga ini sama ukurannya ya teman-teman, jadi tidak perlu kita membuat satu-satu, cukup salah satu aja. Tuh, untuk memudahkan engineer untuk membaca daripada gambar ini. Untuk lebarnya kita juga kasih ukuran lebar dari sisi yang paling kiri sampai sisi paling kanan itu berapa? Sebesar 1000 mm, kita tarik ke atas saja. Lalu kita masuk ke bagian pintu yang udah kita buat tadi. Silahkan bisa diikuti aja teman-teman karena caranya juga masih sama kayak yang sudah saya contohkan gitu. Oke, 52 tinggi pintunya, tinggi pintu almari mas saya sebesar itu, tinggi yang jendelanya juga. Oke, kita akan lebarkan aja biar tidak saling menumpuk. Dan untuk gagang pintu kita kasih di sini aja 130. Lalu jarak antara pintu lemari dengan sorry, sorry bukan yang ini ya, yang ini 30. 30 sampai sini. Kita ke sini aja. Tuh jarak antara titik tengah antara pintu gagang lemari dengan sisi paling kiri dari pintu lemari itu. Oke, kita geser ke sini aja biar nggak saling menumpuk. Oke, itu untuk tinggi kaki lemari juga boleh dikasih. Dan kaki lemarinya juga. Oke, gitu teman-teman. Silahkan bisa diikuti terlebih dahulu. Sebenarnya di sini caranya masih sama, cuman kita pilih garis dengan garis saja, mana yang akan kita beri ukuran, kita pilih aja gitu. Oke, itu teman-teman. Untuk sisi bagian atas juga boleh kalau mau dikasih ukuran. Paling yang kelihatan cuman lebar dan tingginya aja. Di sini ya untuk gagang lemari tadi kan kita memberikan fillet biar tidak ada sudut sehingga ergonomis. Nah, kita kasih ukuran saja di sini. Fillet sebesar 10 mili. Di sini kan belum ada tulisan fillet. Nah, caranya itu bisa kita ganti dengan tulisan fillet di sini. Fillet. Fillet 10. Oh, sorry. Agak sedikit salah ya. Fillet. Oh, di sini teman-teman. Sorry, maaf. Di sini kita kasih 10 aja. 10. Lalu dimension text-nya kita kasih tulisan fillet. Fillet. Nah, 10. 10. Gitu. Ini menandakan bahwa di situ kita kasih fillet sebesar 10 mm gitu. Oke teman-teman, ya untuk di sini kan untuk bagian yang isometri akan lebih baiknya kita beri semacam warna
warna sesuai dengan part yang udah kita buat tadi. Caranya kita pada display style di sini kita pilih terlebih dahulu untuk gambar yang isometri. Lalu di sini di menu bagian kiri itu ada beberapa pilihan, yaitu pada display state kita bisa pilih bermacam-macam pilihan. Kita pilih yang ini aja, state shade with edge. Nah, maka akan muncul tekstur kaca dan juga kayu yang sudah kita berikan pada lemari tadi. Itu teman-teman. Di sini kalian bisa sesuaikan aja eh kayak apa namanya, lalu materialnya gitu juga bisa. Caranya gimana? Caranya kita klik 2 kali. Oh sorry, kita klik kanan lalu kita edit sheet format. Edit format. Nah ini kan lemari kantor gitu aja. Atau kita eh sorry, drawing nomornya 01 aja, 01. Lalu di sini kita kasih ukuran, nama, lemari kantor. Oh sorry, biar caps lock aja. Kantor. Gitu. Kita sesuaikan. Nah gitu teman-teman. Sini ada beberapa kolom lain seperti material, terus nomor dan lain-lain lah. Kalian bisa sesuaikan aja. Namun apabila di sini di teknik industri yang paling penting itu yang bagian title dan juga drawing nomornya gitu. Untuk kembali kita klik kanan lagi untuk kembali pada menu tadi. Untuk keluar dari edit format kita klik kanan lalu kita pilih edit sheet. Nah, akan kembali pada drawing yang udah kita buat tadi. Oke, gitu teman-teman. Kita boleh save aja dengan save as lalu pada folder yang udah kita buat tadi kita pilih. Saya pilih lemari kantor drawing gitu. Selain SolidWorks drawing, di sini juga kita bisa mengekspor dengan format PDF, AI dan AI maksudnya Adobe Illustrator dan lain-lain lah, sesuaikan ataupun JPG PNG juga bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Apabila kita perlu untuk berupa gambar kita bisa memilih JPG atau PNG gitu. Kita pilih SolidWorks drawing terlebih dahulu agar file di SolidWorks itu nggak hilang. Kita pilih save. Nah gitu teman-teman. Untuk proses pembuatan desain di pelatihan 2 dimensi dan 3 dimensi TESPROMIX 2025. Terima kasih dari saya dan Mas Ikhwan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang pas atau kurang berkenan di hati teman-teman. Silahkan bisa dicoba dan semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.